Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program pengajaran. Saya ucapkan terima kasih untuk para pendengar yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menit-menit ke depan kita akan membahas, mengkaji kebenaran firman Tuhan, tentunya kebenaran yang alkitabiah. Daud merebut Yerusalem. Dalam 2 Samuel 5 ayat 6 sampai dengan 10. Sebenarnya kota Yerusalem adalah bagian undian suku Benyamin. Dalam Yosua 18 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet-Hogla, Emek Kezis. Dalam Yosua pasal 18 ayat 28, Zela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Kota ini pernah direbut oleh suku Yehuda. Dalam Hakim-Hakim 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Tapi rupanya suku Benyamin tidak mempertahankannya, sehingga orang-orang Yebus mendudukinya kembali. Hal ini bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 21, pasal 19 ayat 11 sampai dengan 12. Dari keterangan dalam Yosua pasal 15 ayat 8, pasal 18 ayat 28, Hakim-Hakim 19 ayat 10, dan 1 Tawarik 11 ayat 4, dengan jelas disebut bahwa Yebus adalah Yerusalem. Nama Yebus tentunya berkaitan dengan pemiliknya, orang Yebusi. Arti kata Yebus berarti memijak, menginjak. Sedangkan Yerusalem berarti kota damai. Arti kata Sion berarti ditinggikan, agung. Kalau Yebus dapat dikalahkan Daud, barulah kota itu menjadi Yerusalem dan Sion. Secara rohani, hal itu mempunyai arti demikian. Bila mana kita dapat mengalahkan perkara-perkara yang menginjak-injak kerohanian, barulah kita memiliki damai, kemudian keagungan. Maka rupanya kubu pertahanan kota Yebus demikian kuat, sehingga mereka yakin bahwa Daud dan orang-orangnya pasti tidak mampu menembus benteng mereka. Itulah sebabnya mereka mengejek Daud dengan berkata, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Tetapi Tuhan memberikan ilham kepada Daud untuk masuk ke kota itu, dan hal itu dilakukan dengan masuk melalui saluran air yang mencatu air untuk kota tersebut. Marilah kita membayangkan sejenak bagaimana mereka harus bersusah-susah merangkak di dalam terowongan air itu sebelum mereka dapat masuk dan menyerbu kota Yebus. Jelas, jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang sukar. Secara rohani hal ini menerangkan bahwa jalan untuk memenangkan hawa nafsu daging yang dapat menginjak-injak rohani anak-anak Tuhan adalah jalan melalui salib, menyalibkan segala hawa nafsu. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya."
Lalu dalam Galatia 6 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Setelah kemenangan ini, Daud tidak berdiam diri, tetapi ia memperkuat kota tersebut dan menamainya Kota Daud. Sebab Tuhan semesta alam, ya Tuhan menyertai Daud. Firman mengatakan demikian. Ingatlah, jika Anda telah menang terhadap benteng nafsu, Anda harus cepat kuat memperkuat benteng rohani. Dengan berbuat demikian, Anda akan menanjak dalam kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan terpenting yang tidak boleh terlupakan ialah semuanya itu terjadi oleh karena penyertaan Allah. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang menginjak-injak anak Allah. Maka, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12-13. Maka pun demikian, kebohongan untuk ditolak. Saya menolak kebohongan yang mengatakan bahwa saya dapat melawan iblis dengan kepribadian yang tegas, argumen yang cerdas, atau suara yang keras. Ini adalah peperangan antara kebenaran dan kebohongan. Dan saya menolak kesombongan yang mengatakan bahwa saya dapat mengatasinya sendirian. Maka pun demikian kebenaran untuk diterima. Saya menerima kebenaran bahwa firman Tuhan adalah pedang roh yang mengalahkan serangan iblis dengan efektif. Saya menerima kebenaran bahwa sudah menjadi kewajiban saya untuk mempelajari firman Tuhan supaya saya dapat menghunuskan pedang saat saya diserang. Tentu, tekun di dalam doa dan terus berpaut pada Tuhan adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Seseorang harus menyadari bahwa tidak ada satupun hari yang berlalu, melainkan nafsu dan akan saling bergelut di dalam diri orang yang bersangkutan. Menyadari bahwa dia diciptakan bukan untuk kepentingan nafsu, tetapi untuk suatu urusan yang benar, yang tidak bias dicapai kecuali dengan menentangnya. Melibatkan hati dalam mempertimbangkan akibat nafsu, sehingga dia bisa mengetahui seberapa banyak nafsu itu meloloskan ketaatan, dan berapa banyak nafsu itu mendatangkan kehinaan. Memikirkan apa yang dituntut oleh jiwanya, lalu berkata kepada akal dan agamanya, yang nantinya akan mengabarkan bahwa apa yang dituntut itu tidak ada artinya apa-apa. Memanjakan nafsu berarti merusak akal dan pikirannya, dan itu berarti mengkhianati Allah dalam hal penggunaan akal. Tentu kita sudah tahu sebagai umat percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, 3 musuh besar kita di dalam kehidupan kita yang kita perangi, yaitu pertama, daya tarik dunia, kedua, iblis, ketiga adalah kedagingan. Lalu bagaimana kunci mengalahkan kedagingan? Ya, berserah pada Tuhan. Jadilah murid Kristus. Yesus berkata
Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Oleh sebab itu kita harus senantiasa sadar dan terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, apalagi sampai tertidur. Sadar dan berjaga-jaga artinya kita harus terus-menerus berdoa. Ingat, taktik iblis adalah perang gerilya, yaitu menyerang saat musuh sedang lengah. Iblis yang adalah musuh kita akan lari bila kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya, bila kita diam saja, maka dia akan menyerang kita dengan leluasa dan merajalela. Saya percaya sangat sedikit orang mau mendengar tentang peperangan, pertempuran, dan musuh. Namun, kita semua setuju bahwa apabila semua itu ada, hal terburuk yang dapat kita lakukan adalah mengabaikan keberadaannya dan hidup dalam ilusi seolah-olah mereka tidak ada. Firman Allah memberi kita informasi tentang musuh yang bernama iblis, serta peperangan melawan dia. Alkitab sama sekali tidak menganjurkan kita untuk mengabaikan musuh ini, beserta cara-cara yang digunakannya. Sebagaimana dalam 2 Korintus 2 ayat 10-11 mengatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bila ada orang yang menganjurkan agar kita mengabaikan iblis, serta cara-cara yang digunakannya, pastilah anjuran ini bukan berasal dari Allah. Karena Allah justru ingin agar kita tahu. Dengan pengertian ini sebagai titik awal, kita akan mencoba menyelidiki beberapa hal yang firman Allah katakan tentang musuh kita, tentang peperangan kita melawannya, dan tentang bagaimana agar kita mampu bertahan dalam peperangan itu. Demikianlah pembahasan, sharing, kajian yang saya sampaikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Amin.